Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai Tambunan, NPM 2101028, kelas 14 manajemen. Di sini saya akan membahas tentang bab 1 Al-Qur'an sebagai mukjizat dan wahyu. Pengertian Al-Qur'an. Beberapa definisi tentang Al-Qur'an telah dikemukakan oleh beberapa ulama dari berbagai keahlian dalam bidang bahasa, ilmu kalam, ushul fikih, dan sebagainya. Definisi-definisi itu sudah tentu berbeda antara satu dengan yang lain, karena stressing berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan keahlian dan disiplin ilmu mereka. Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Pengertian dari mukjizat. Pengertian mukjizat diambil dari bahasa Arab ajazah ijaz, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Dari segi bahasa, kata ijaz berasal dari kata al-jazah yujizu. Ijaz yang berarti melemahkan atau memperlemah juga dapat berarti menetapkan kelemahan. Secara normatif, ijaz adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan ijaz secara terminologi ilmu Al-Quran adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti yang dikemukakan oleh Khalil Al-Khatan. Ijaz adalah menampakkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengakuan orang lain sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan-kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Ya, sedangkan mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dapat ditandai oleh siapapun dan kapanpun. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dan diikuti dengan tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itulah pengertian dari mukjizat tadi ya. Terus di sini saya ingin menjabarkan tentang segi-segi kemukjizatan Al-Quran ya. Itu yang pertama, keindahan sastranya yang sama sekali berbeda dengan keindahan sastra yang dimiliki oleh orang Arab. Yang kedua, gaya bahasa yang unik yang sama sekali berbeda dengan semua gaya bahasa yang dimiliki bangsa Arab. Yang ketiga, kefasihan bahasanya yang tidak mungkin dapat ditandingi dan dilakukan oleh semua makhluk termasuk manusia. Kesempurnaan syariat yang dibawanya yang mengungguli semua syariat dan aturan-aturan lainnya. Yang kelima, menampilkan berita-berita yang bersifat eskatologis yang tak mungkin dapat dijangkau oleh otak manusia kecuali melalui pemberitaan wahyu Al-Quran itu sendiri. Yang keenam, tidak adanya pertentangan antara konsep-konsep yang dibawakannya dengan kenyataan kebenaran hasil penemuan dan penyelidikan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, terpenuhinya setiap janji dan ancaman yang diberikan Al-Quran. Yang kedelapan, ilmu pengetahuan yang dibawanya mencakup ilmu pengetahuan ya, syariat, dan ilmu pengetahuan alam. Yang kesembilan, dapat memberikan pengaruh yang mendalam dan besar para pengikut dan musuh-musuhnya. Yang ke-10, susunan kalimat dan gaya bahasa terpelihara dan paradoks dan keacuanan. Dan itulah ya ringkasan yang bisa saya ringkas dari Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.